I walk with you wherever you go. Through tears and joy, your promises. Tapi saya mau cerita, sebenarnya saya mau kesaksian dulu saudara-saudara semuanya, boleh? Sebelum saya lanjutkan, saya boleh kesaksian, sharing kesaksian. Kemarin malam itu sempat terputus, boleh ya saya kesaksian ya? Ini bukan tentang perjalanan itu karena udah selesai, tapi saya mau menceritakan hal yang belum saya ceritakan. Boleh ya? Boleh ya? Kemarin mungkin ada teman-teman yang ngeh bahwa saya sempat mau sharing tentang Rosario, tapi di tengah-tengah saya sedang sharing itu terputus karena mohon maaf, device saya nggak kuat. Ya, saya boleh sharing ya? Nggak apa-apa ya? Izin ya? Mohon sabar untuk untuk menunggu teman-teman yang Islam maupun yang Kristen ya, yang sedang request saya sharing ya. Oke, jadi begini, memang kemarin itu saya sempat sharing ya. Jadi begini saudara, saya pernah cerita di kesaksian saya yang teman-teman nanti bisa juga dengarkan di YouTube ya. Dengarkan di YouTube itu mengenai bagaimana saya pernah membeli Rosario ketika saya masih itu dalam perjalanan iman sebelum saya menjadi seorang Katolik seperti sekarang. Saya membeli Rosario dengan harga mahal waktu itu karena saya nggak tahu ternyata sama aja Rosario itu. Yang penting bagaimana kita menggunakannya. Jadi saya beli Rosario itu. Saya sungguh-sungguh mengumpulkan uang gitu ya. Jadi saya beli Rosario yang batu alam. Teman-teman yang Katolik pasti tahu kalau Rosario pakai batu alam itu harganya lumayan cukup mahal daripada Rosario yang biasa, tahu ya, kalau pakai batu alam itu. Ya, jadi waktu saya masih SMP itu, masih kelas 9 ya. Itu saya sedang dalam perjalanan iman itu saya beli Rosario. Dan singkat cerita itu ketahuan sama orang tua saya. Akhirnya itu dibuang. Nah dari situ kan saya agak trauma ya, kayak aduh udah ngumpulin uang capek-capek, terus juga harga barangnya juga lumayan, saya juga nunggu, itu kan dia made by hand gitu, jadi made by order gitu, made by order itu sehingga agak lama juga nunggunya, jadi kayak pre-order sistemnya teman-teman. Jadi saya trauma. Akhirnya singkat cerita selama saya dalam perjalanan masih dalam menuju orang Katolik menjadi Kristen Katolik, saya itu nggak pakai Rosario ketika doa Rosario, jadi saya pakai tangan, sama seperti kita berzikir. Ini saudara, jadi pas saya masih selesai itu Rosario dibuang, jadi kalau saya mau berdoa diam-diam itu saya pura-pura menggelar sejadah, ya saya pura-pura menggelar sejadah, saya doa Rosario dengan tangan. Tapi saudara, karena waktu itu saya tidak tahu, saya belum hafal peristiwa-peristiwa, ya peristiwa sedih, peristiwa gembira, peristiwa terang, dan seterusnya itu saya tidak hafal peristiwa-peristiwa. Jadi saya hanya mengandalkan doa-doa yang tanpa adanya merenungi peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi pakai jari. Nah singkat cerita, saya punya teman, seorang Katolik, yang kebetulan saya tahu dia punya Rosario cukup banyak. Saya minta disumbangkan satu. Saya bilang minta dong gitu, gue bayarin deh, saya bilang gitu. Gue minta dong, saya cerita pakai bahasa ini ya teman-teman ya. Saya cerita pakai bahasa ini ya, nggak apa-apa ya, pakai bahasa memang sehari-hari gitu ya. Saya bilang minta dong Rosarionya, gue minta gitu, nanti gue bayarin deh, saya bilang gitu, nyicil gitu. Kenapa nyicil ya, masih SMP pada saat itu, baru lulus SMP, jadi belum punya penghasilan tetap. Dia bilang ngandelin uang jajan ya, bilang gue nyicil deh gitu kan, nanti lu tagih gue gitu. Terus kata dia, oh nggak usah nih gue kasih aja gitu. Nah pada saat itu saudara, saya nggak tahu kalau ternyata kalau itu kan Rosarionya sudah diberkati oleh Romo. Karena memang kalau barang yang sudah diberkati, barang rohani nggak boleh dijual, betul toh? Nggak boleh diperjualbelikan. Nah saya nggak tahu, makanya saya pikir wah orangnya baik banget nih, nggak mau dibayarin Rosarionya gitu kan. Oh ternyata memang ada alasan lain, yaitu memang kalau barang sudah diberkati nggak boleh diperjualbelikan ya ternyata. Ya saya baru tahu itu ketika saya menjadi Katolik. Nah ketika itu dikasih sama dia, akhirnya singkat cerita saya mulai memakai itu, tapi dengan lebih hati-hati dari kecerobohan. Saya belajar dari kecerobohan yang sebelumnya itu dengan tadi Rosario saya yang dari batu alam itu dibuang, ketahuan ya. Jadi saya pintar-pintar mencari sembunyi-sembunyi lah menyimpan Rosario itu. Jadi saya tetap pakai Rosario sampai suatu ketika kami sekeluarga itu liburan ke daerah Gunung Salak. Ya, saya itu kebetulan karena saya sudah bilang ya, saya bukan orang Batak, saya bukan orang Timur. Banyak teman-teman itu ngira, Horas Bang Joseph dari Medan mana marganya apa? Saya bukan, karena mungkin kelamaan ini ya bergaul dengan teman-teman dari Batak, kelamaan makan saksang, kelamaan main ngumpul di Lapo, jadinya ketularan mukanya. Bercanda. Jadi saya bukan orang Batak, saya orang Sunda Betawi. Ya, saya orang Sunda Betawi, lebih kental Sundanya. Jadi ketika itu kami sekeluarga itu
berlibur, bukan berlibur ya, tapi emang liburan sih, liburan sekolah kita berkunjung bukan berkunjung menginap di salah satu rumah punya kakek saya turun temurun diberikan itu di daerah kaki Gunung Salak, di daerah Bogor, kaki Gunung Salak. Ya, ketika saya itu ke sana, saya tidak lupa dengan rosario yang diberikan oleh teman saya itu. Ya, dengan cara kalau teman-teman tahu nih, saya untung punya contohnya. Saya punya. Jadi ketika zaman itu kan tahun 2000 berapa ya? 2018 ya, 2018, 2019, 2017-an lah, 2017, 2018 itu kan sedang ngetren fish eye, tahu nggak teman-teman fish eye? Yang kamera yang wide gitu kan waktu itu belum ada ini ya, belum ada iPhone 11 ya. Belum ada merek Apple yang 11 itu yang bisa wide angle, jadi pakai fish eye. Dan kalau kita mesen fish eye di online shop itu kan ini packagingnya ini nih, packagingnya ini nih ya, kantong-kantong kecil kayak gini. Nah jadi saya bawa rosario itu ya, lensa cembung. Jadi saya bawa itu langsung saya bawa fish eye ini dengan ya untuk foto lah. Kalau ditanya kan nggak mungkin apa ini bawa ini, nggak mungkin ditanya dong karena memang saya bawa itu untuk foto-foto di sana. Jadi saya masukkan rosario itu juga dengan fish eye saya. Jadi nggak ketahuan, jadi saya tutup gini. Nah saya bawa itu pun saya nggak taruh sembarangan di tas gitu, takutnya kan nanti saudara saya minjem main ambil aja gitu kan. Jadi saudara saya gulung di pakaian itu, di pakaian saya gulung gitu, saya gulung-gulung. Jadi saya packing packing pakaian untuk dipakai nginep itu saya juga gulung ininya, ceritanya saya gulung, jadi nggak ketahuan gitu kan. Nah ketika itu kita sudah sampai di tempat, jadi kita itu sekeluarga teman-teman, kurang lebih total ada 11 kalau saya tidak salah ya, saya tidak lupa 11-12 orang. 11 orang lah kayaknya, 11 orang. Paling banyak lah anak kecil. Ya. Nah, kita itu naik mobil itu satu. Mobilnya apa? Joseph sampai muat 11 orang. Bukan Jazz, bukan Ayla. Mobil Kijang. Kijang yang belakangnya itu bangku panjang. Di kursi bagian belakangnya itu kursi panjang. Tahu nggak teman-teman? Kijang apa tuh? Ya. Kijang itulah pokoknya, saya nggak tahu jenis kijangnya. Ada yang bilang katanya kijang kapsul, mungkin itu kali ya, yang kursinya panjang itu loh di belakang, jadi bisa muat. Dan kebetulan yang paling banyak itu anak kecil, jadi muatlah empil-empilan di situ, ya empil-empilan di situ. Jadi 11 orang muat di situ. Dan kita ke kaki Gunung Salak itu memang medannya luar biasa. Gitu kan, medannya luar biasa, tanjakan turunan itu menyeramkan ya. Dengan posisi kita tahu di situ melebihi kapasitas. Ya, jadi sepanjang perjalanan, karena waktu itu keluarga saya pure semuanya Islam saudara, nggak ada yang Kristen. Jadi kalau ada yang masih penasaran keluarga Joseph sebenarnya ada yang Kristen nggak? Pure Islam semuanya. Ya, kalau dari keturunan memang karena kami darahnya Sunda, lebih kental Sunda, saya juga lebih kental Sunda. Mungkin ada lebih ke kepercayaan lokal, Sunda Wiwitan kalau teman tahu. Nah itu nenek saya dulu. Ya, jadi itu. Nah ketika sampai di sana itu dengan perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup mendebarkan, kita sampai di lokasi ya sejuk sekali gitu kan, pemandangannya langsung gunung, kebun-kebun ya, jadi pohon bambu ya biasalah ya seperti itu. Nah ceritanya kita sudah sampai. Nah rumahnya itu teman-teman, kalau saya boleh visualisasikan, mungkin teman-teman bisa bayangin rumahnya itu ya biasa, nggak 2 tingkat, nggak cuma 1 tingkat ya, halamannya luas dengan lantainya itu masih semen, acian semen yang halus, tau nggak teman-teman, yang dingin itu loh ya, acian semen. Dan bangunannya itu mayoritas anyaman bambu ya, anyaman bambu gitu. Jadi memang masih tradisional sekali gitu ya. Lampunya juga nggak terlalu terang ya, lampu ayam gitu. Nah ceritanya ketika saya sudah sampai di sana, kita tuh tidur itu walaupun kamar banyak ya, kamar itu kurang lebih ada 5 atau 4 kamar gitu ya, cukup banyak lah ya untuk menampung per keluarga gitu, karena memang 11 orang yang ikut itu. Nah ceritanya ketika sampai kita nggak tidurnya per kamar gitu, kita tidurnya itu benar-benar pepesan di ruang tengah gitu, di ruang tengah. Ini siapa sih yang komen ini? Saya jadi ke distract ini. Saya nggak suka kalau misalnya ada orang framing kayak gini, kayak pernah denger ceritanya, kamu naik buktikan ini cerita siapa. Saya nggak suka kalau misalnya ada orang kayak gini, walaupun memang saya bercerita jujur ya. Saya paling nggak suka dengan orang kayak gini. Kamu ini pakai akun palsu, cuman berani berlindung di balik akun palsu aja kamu. Kurang ajar kamu, kayak pernah denger ceritanya soal saya itu nyontek kamu. Gila kali kamu ya. Saya lanjut saudara, sorry. Keselin orang kayak gitu, bikin ngedistract, tau nggak? Seolah-olah saya nggak ngarang. Saya lanjut ya. Ketika itu terjadi, ini siapa lagi yang saya naikin? Leopel turun, kepencet. Bukan lu. Saya lanjut ya.
Aduh, banyak aja gangguannya. Saya lanjut. Jadi kita tidur pepesan, saudara. Pepesan itu bahasa lain dari tidur empet-empetan. Jadi berjajar gitu, berjajar kayak pepes ikan gitu. Nah, jadi posisi saya itu bersama tidur itu dihimpit di antara mama saya dengan uak saya. Uak itu sebutan kalau dalam bahasa Sunda tuh om ya. Itu uak itu. Nah, kalau biasanya orang Sunda itu nyebut uak itu jangan juga diikuti dengan panggilan nama. Nah, sebut aja uak A ya, uak A inisialnya. Uak A ini, uak saya ini, om saya ini, dia itu punya ajian, punya pegangan, ya, punya pegangan, punya ajian, gitu. Nah, ketika punya pegangan ini, kenapa? Alasannya karena dia itu keluar masuk hotel predio, gitu. Kenapa? Pemakai. Gitu. Dia pakai ajian itu supaya entah gimana caranya, saya nggak ngerti, saya juga nggak percaya yang begitu-begituan, cepat keluar. Gitu, cepat keluar dari itu, dan tetapi ketika dia kembali untuk memakai itu nggak gampang ketahuan gitu. Jadi kayak gitulah, saya nggak ngerti pokoknya gimana, pokoknya punya ajian kayak gitu, katanya dipakai untuk itu, katanya. Saya juga sampai sekarang nggak nyari sejujur-jujurnya dia pakai ajian itu, jimat itu untuk apa. Jadi di dompetnya itu, saudara, dia itu kebiasaan dia pakai celana, dompetnya itu selalu dirantai dengan celana. Jadi dia pakai celananya itu celana yang memang ada apa tuh namanya, yang buat gesper itu apa sih, yang cantelan buat gesper itu. Jadi selalu pakai celana itu, nggak pernah celana kayak celana pendek biasa atau celana bahan biasa gitu yang nggak ada gespernya. Jadi pakai supaya bisa dikaitkan rantai dengan dompet. Saya tahu bohong itu dosa, makanya saya nggak berbohong. Perhatikan bagaimana orang cerita jujur dengan orang cerita bohong. Teman-teman yang belajar psikologi mungkin bisa menilai saya berbohong atau tidak, ya. Jadi kalau ada yang masih di bawah, bohong dosa loh, saya sudah tahu, ya. Nenek saya ompong aja sekarang tahu bohong itu dosa. Ngapain saya bohong sama kalian? Ini perhatikan ya. Saya lanjut ya. Ketika dia memakai dompet itu, saya pikir oh biasa gitu kan. Dompet dirantein gitu. Ternyata saya baru tahu itu alasan ketika orang pegang namanya itu raja, saudara. Saudara boleh cek di Google. Raja itu semacam mantra. Jadi memang saya nggak bilang Islam itu mempengaruhi ilmu hitam, tidak. Tetapi yang ilmu hitam ini dipengaruhi oleh adanya Islam. Kenapa? Oh iya, kamu jelas. Silahkan nonton bagaimana channel-channel yang mengungkap uji nyali itu kalau manggil arwah, kalau berbicara dengan perantaraan arwah, orangnya kerasukan dibacakan apa? Dalam nama apa? Pernah dalam nama Yesus dipanggil? Dalam nama Yesus saya panggil kuntilanak, hadir di sini, nggak pernah. Ya, saudara kalau perhatikan bagaimana channel-channel, bagaimana mau itu yang di televisi, mau itu yang di YouTube, mau itu yang di TikTok, mau itu nggak pernah. Ya, pakai itu. Ya, dan itu ada saudara namanya istilahnya raja. Saudara bisa cari di Google raja. Lihat nanti tampilannya seperti apa. Jadi itu mantra-mantra Arab. Itu yang dipegang oleh uak saya. Nah, jadi saya memang tidak tahu, nggak dikasih unjuk juga. Jadi ini kisah ini tahu setelah peristiwa ini terjadi. Jadi peristiwa ini terjadi ketika kita sudah tidur semuanya dalam keadaan tidur terlelap karena capek ya, empel-empilan kalau bahasanya tuh, sumpek-sumpekan di dalam mobil itu tadi. Perjalanannya juga cukup jauh dari Jakarta, dari Pejaten ya. Pejaten tahu? Nih saya sampai sebutan daerahnya, dari Pejaten sampai Bogor itu. Dari Pejaten sampai kaki Gunung Salak itu cukup jauh ya. Nah, ceritanya kita sudah tidur gitu. Saya berada dihimpit di antara mama saya dan uak saya ini. Jadi uak saya ini adiknya mama saya. Gitu. Nah, ceritanya ini bagaimana bisa ketika saya nggak bisa tidur itu karena saya itu tipikal orang yang nggak bisa tidur kalau tidur rame. Gitu. Jadi nggak bisa tidur pada malam itu. Sampai akhirnya saya mendengarkan, nih uak saya di sebelah saya ini ngigo gitu. Tahu kan orang ngigau itu gimana? Nah saya pikir ngigo kan. Jadi saya diemin. Sampai akhirnya tiba-tiba saudara nyanyi kawih. Tahu kawih nggak? Nyinden. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Sunda tuh nyanyi pupuh. Nah baru ketemu gua istilahnya. Doh. Si Celo juga orang Sunda nih, gimana sih nggak ngasih tahu gue lupa. Pupuh kalau di dalam bahasa Jawa tuh kawih, dia tiba-tiba pupuh. Saya lupa nadanya itu seperti sabi lulungan tahu,
Tapi itu tuh dia ngomong dalam bahasa Sunda yang saya tidak mengerti. Saya memang tidak terlalu mengerti bahasa Sunda. Saya kalau disuruh ngomong Sunda saya nggak lancar. Tapi kalau saya mendengarkan orang ngomong Sunda, saya paham artinya. Tahu nggak teman-teman? Kayak kita tuh punya kemampuan bahasa Inggris, tapi kita hanya bisa listening. Kalau kita disuruh speaking, kita nggak bisa. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi saya tuh orang Sunda yang kalau dengerin orang Sunda ngomong saya ngerti, tapi kalau disuruh ngomong Sunda saya nggak ngerti. Jadi ketika nadanya itu mirip nada sapi lilungan, tapi bukan sapi lilungan gitu. Tapi bukan sapi lilungan. Nah, akhirnya saya dengan waktu itu usia saya masih anak kecil ya, kalau dibilang anak kecil masih 16 tahun, 15 tahun. Masih inilah anak baru gede gitu kan, baru balik gitu kali itu. Saya bangunin mama saya. Ya, saya bangunin. Nah, akhirnya mama saya bangunin ya kan. Si uakku ini ya, si adiknya ini. Bangun gitu kan. Ngigo, enggak bangun-bangun. Malah tiba-tiba dia loncat. Ini kocak banget. Ini kocak banget, dia loncat. Ya, kayak meragain maung. Karena ini nanti saudara saya tadi bilang rajahnya itu nanti bentuknya itu nanti setelah dibuka, itu bentuknya itu menyerupai macan. Ya. Menyerupai macan raja ini. Dan nanti kita. Jadi ketika sudah selesai itu dibangunin semua ya, karena mama saya juga kan takut ya. Ini kenapa nih gitu, kerasukan, kesurupan ya kan. Akhirnya nggak ada yang bisa nenangin karena itu di situ ada apa uak saya yang lain ya, ada om saya yang lain, ada 2 orang sama papa saya itu nggak bisa nahan gitu. Ada kakek saya juga nggak bisa di situ kan, karena di situ ibaratnya ada anak bayi dan ada tante saya yang masih hamil, jadi takut khawatir apa dipanggil lah ya, dipanggil sepuh di situ, kuncen di situ. Jadi dari kakek saya ini kenal lah. Dan di situ dipanggilnya Aki ya. Nah, si Aki ini tiba-tiba datang dan dia langsung dia juga pegangan, dia juga punya pegangan. Jadi ibaratnya mengusir atau menangani sesuatu yang gelap dengan sesuatu yang gelap juga, saudara. Paham nggak maksud saya? Jadi si kuncen ini, si Aki-Aki ini punya pegangan juga, dan pegangannya ini sekalipun dia bilang ini kan di mereka itu kan kental dengan ini ada jin yang baik, ini jin jahat, ini jin Islam. Nah, seperti itu. Padahal di Alkitab jelas sedari mula Kristus telah mengatakan iblis adalah bapa segala dusta. Jadi di kita nggak ada tuh iblis baik, iblis jahat, itu nggak ada. Iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi mengalahkan yang gelap dengan yang gelap juga pada intinya gitu kan. Nah, ceritanya diaduk lah gitu, bukan diadunya dalam artian ini ya secara fisik enggak, jadi ngobrol mereka ajian masing-masing. Kalau kita bilangnya sekarang karena udah tahu ada cek kodam ya, kodamnya masing-masing, gitulah pegangan masing-masing. Nah, ceritanya itu nggak bisa, si pegangannya omku ini nggak mau nurut, padahal katanya menurut yang aku dengar waktu itu, si kuncen ini punya kodam itu kalau misalkan lebih power, lebih kuat, itu lebih kuat ini, lebih kuat kuncennya ini. Sepuh yang disepuhkan di situ ya, lebih kuat itu daripada kodam, tapi nggak mau nurut. Nah, saudara, saya tanpa pikir panjang, saya mau coba, ya kan? Itu kan katanya rosario itu kan sudah diberkati, ya kan? Punya berarti sakramentali. Akhirnya saya lari. Nah, orang tua saya pikir saya takut kali ya, karena saya lari itu saya menuju kamar di mana saudara-saudara saya yang lain dan sepupu-sepupu saya lagi ngumpet di situ, lagi di kamar gitu kan, karena pada dialihin di kamar kan, bahaya kan, katanya bahaya gitu kan di kamar. Jadi saya ambil tas yang disimpan di situ di kamar itu, saya ambil rosario itu di gulung-gulungan pakaian, ditanyain sama tante saya nggak jawab gitu kan, mau ngapain gitu kan, saya nggak jawab, saya diem, saya ambil itu, saya lari ke depan. Nah, ketika saya lari ke depan, itu masih ngamuk-ngamuk gitu kan. Wah, itu sampai si kuncennya ini nitip mau nyuruh papa saya untuk manggil yang lain kan. Dipanggil lah yang lain. Nah, sampai pada akhirnya saya itu nemenin mama saya yang pegangin usap-usap gitu kan. Dia posisi duduk di kursi. Balik, tau nggak balik? Bukan balik sih, maksudnya kursi yang bambu yang panjang itu loh, yang bisa ada itunya, tau gak sih kursi bambu itu yang biasa orang punya ya. Aduh, ada yang bilang lagi, ini gue bikin saya kesel deh orang-orang kayak gini. Ini sambil baca teks gak sih? Saya itu matanya kemana-mana, saudara. Gimana saya baca teks? Saya ngeliatin ke layar, masa saya ngomong begini? Islam bisa nggak dengerin aja fokus ceritanya? Masa saya ngomong begini, saudara? Hah? Atau saya ngomong begini? Iya, atau saya ngomong begini, kamu yang bener aja dong Islam,
ya. Ada aja orang dicari-cari kesalahannya. Kamu ngotak dikit, kamu pakai otak kamu tuh yang katanya cerdas itu. Saya lanjut ya. Jadi duduk di balai itu, didudukkan di balai itu sambil ada mama saya. Ada mama saya yang lagi ngusap-ngusap gitu kan, sambil dibaca-baca lah, baca istighfar, istighfar dibisikin ya kan. Asyhadu alla, dibisikin lah. Bukan asyhadu lah, sorry. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah gitu-gitu. Nyebut kayak gitulah biasalah. Nyebut. Saya di samping mama saya gitu kan. Nah, mama saya ini nggak mungkin ya karena lagi fokus sama ini saya. Jadi saya pegang dengan sambil memegang bungkusan tadi nih. Nih saya contohan. Ini bungkusan yang tadi ini. Bungkusan fish eye saya. Itu masih ada fish eye-nya. Saudara, beneran saya nggak bohong, masih ada fish eye-nya di sini. Jadi ada fish eye-nya, ada rosario-nya di sini. Itu masih terbungkus. Karena bisa mati saya kalau misalkan saya buka rosario-nya, saya tunjukin langsung. Jadi saya fish eye-nya saya masih ada di sini. Jadi masih ada rosario di sini dan ada fish eye-nya di sini. Saya usap di punggung dia, di bagian ini, di bagian tengkuk ya. Kalau kita nyebutnya di tengkuk ya, di sini nih, di sini. Saya tengkuk di sini. Nah, tahu apa yang terjadi? Reaksinya, mamanya masih Islam, ya masih Islam. Tahu apa yang terjadi? Rosario yang ditempelkan itu, dia kepanasan, saudara. Loncat langsung. Jadi kayak bukan loncat. Jadi kayak tahu nggak orang yang kalau kita naik mobil ngebut, gasnya loncat, itu kan kita langsung mentar ke belakang. Nah dia kayak gitu. Jadi dengan posisi tangan saya masih nempel, mama saya masih nempel, dia loncat ke sini, tersentak gini. Ya, dia ngomong dalam bahasa Sunda. Once again, saya tidak mengerti bahwa dia sedang ngomong bahasa Sunda, tapi saya pahami. Itu dia ngomong apa ini gitu kan? Panas gitu kan? Dia ngomong seperti itu. Nah, ketika dia ngomong kayak gitu, mama saya nanya, "Aa ngapain?" Kan kalau saya itu dipanggil di keluarga, "Aa ngapain?" gitu kan. Tangan saya dibuka, dilepas. Mama saya nggak fokus ke tangan ini. Jadi fokusnya ke ini saya, uak saya gitu kan. Karena takut kenapa-napa, dipegangin lagi kuat-kuat sama yang om saya itu. Karena papa saya sama om saya yang satu lagi manggil warga yang lain. Jadi kita tambah panik tuh kan semuanya. Akhirnya udah seperti itu. Akhirnya saya tempel lagi di mana? Di bagian perut, di bagian bawah sini nih, ulu hati ya, ulu hati. Ditempel lagi. Akhirnya tiba-tiba ya. Selesai sambil seperti itu, sambil si kuncennya ini ngajak ngobrol gitu ya. Si kuncennya juga penasaran ya. Tapi sebelum dia keluar kata-kata apa yang saya pegang ini, tiba-tiba om saya juga udah nggak sadarkan diri. Udah. Nah dipikir udah selesai dong. Akhirnya nggak lama habis itu biasalah dikasih air hangat, dikasih ini kan, dikasih minum teh hangat, minumin. Gak lama uak saya sadar. Ya sama kuncen saya dibacain lah minuman itu kan, dibacain mantra. Selesai disuruh minum. Setelah disuruh minum akhirnya dia sadar. Setelah dia sadar katanya diceritakan, ditanyain sama kuncennya, tadi kenapa gini, biasalah tadi kenapa gini. Nah terus cerita dong, saya tadi, jadi saya nggak tahu ya sistemnya gimana bagi yang mereka bukan pegang kodam, tapi yang saya ingat dan saya masih hafal betul cerita bahwa om saya ini dibawa oleh si kodamnya, si pegangannya ini ya, si pegangannya ini dengan alam bawah sadarnya ya. Jadi kodamnya ini marah-marah katanya, marah-marah karena katanya beliau ini, uakku ini ngelanggar pantangan. Jadi dia marah-marah di situ, ngelanggar pantangan. Saya nggak tahu pantangannya apa, cuma bilang ngelanggar gitu kan, ngelanggar. Jadi diomelin gitu kan, makanya itu kerasukannya seperti itu. Jadi dimaki-maki ya kan, disakitin secara alam bawah sadarnya katanya. Kemudian pada saat peristiwa saya memegang ininya saudara, itu terjadi di alam bawah sadarnya katanya. Ketika sedang si pegangannya ini sedang nunjuk-nunjuk dia, pegangannya ini langsung tersentak gitu. Tersentaknya gimana? Jadi posisinya itu dia cerita katanya di alam bawah sadarnya itu bukan seperti kayak di film-film dibawa ke dunia, enggak. Jadi alam bawah sadarnya dia itu seperti si pegangannya ini memegang, dia punya jantung. Jadi surat gimana saya bilangnya, istilah dalam bahasa Sunda tuh saya pengen kasih tahu, tapi kalau di Indonesia susah. Pokoknya megang lah. Jadi ketika dia udah mau ngeremes ini, dilepas sama dia. Karena tersentak kaget, nunjuk-nunjuk yang di belakang. Tapi kata uak saya, dia nggak bisa lihat, nggak bisa noleh, nggak tahu kenapa katanya lehernya kaku. Jadi cuma lihat ke depan dengan dia panik juga karena si pegangannya ini panik gitu kan. Karena si pegangannya ini kayak mukanya panik gitu katanya, kayak ketakutan gitu. Akhirnya setelah itu dia langsung sadar tiba-tiba di sini gitu. Nah ditanya dong, memangnya saya tadi diapain gitu kan? Kata kuncen saya, nggak diapa-apain katanya.
nggak diapa-apain ya, sampai ngomong sampai keluar kata-kata embung. Kalau saya pribadi, saudara, ini sorry ya curhat dikit, kalau saya dengerin orang Sunda ngomong embung tuh saya jadi ketawa, jadi saya agak ketawa waktu itu, sampai si ininya embung-embung gitu kan, bung 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 gitu kan. Jadi ketika dikasih tuh nggak diapa-apain, cuma diajak ngobrol gitu kan. Nah akhirnya penasaran dong. Nah akhirnya si kuncen ini akhirnya penasaran, dinanya lah sama ininya ajiannya, kodamnya tadi di alam bawah sadar. Nah di alam bawah sadar ini juga tadi berbicara juga mereka. Dan ketika sedang berbicara, si kuncennya ini ternyata berhadapan dengan sosok yang katanya itu bikin ajian uakku itu takut. Ya. Jadi si kuncen ini langsung cerita katanya. Saya langsung singkatin aja ya, pada bilang protes di bawah Om Don. Saya singkatin aja ya teman-teman yang tadi yang semalam udah dengerin di Kak Ayu ya, saya singkatin aja ya, pada protes kelamaan ya. Kalau nanti saya ceritanya langsung nanti kronologinya jadi nggak jelas. Saya singkatin aja ya. Jadi singkat cerita, setelah si kuncenku ini dibawa ke alam bawah sadarnya oleh pegangan ini juga, persis dengan bagaimana tadi omku, uakku ini. Nah dia cerita katanya, dia ngobrol dengan salah seorang yang dia nggak bisa cerita. Jadi gini teman-teman, orang Sunda pasti tahu bagaimana Prabu Siliwangi, tahu kan? Dia ngomong gini, saya bertemu dengan orang yang lebih kuat power. Ini kuncen saya yang cerita, saya nggak nambahin. Kalau mau protes sama kuncen saya ini, lebih kuat daripada Prabu Siliwangi, lebih tinggi kuasanya dari Prabu Siliwangi, lebih. Dia nyobetin apa saudara? Yang bikin orang-orang dan saya itu tersentak. Dia ngomong apa? Lebih bercahaya daripada nur Rasulullah. Dia bilang seperti itu. Orangnya, dia ngomong katanya. Itu yang bikin takut ajiannya. Ya, jadi katanya bercahaya sekali. Terus kuncen saya ini ngomong ya kan, memangnya tadi apa yang yang dipakai katanya, kamu baca apa? Karena mama saya dan om saya yang pegangin tadi itu memang mereka nggak ngapa-ngapain. Ditanya, emang ngapain kamu teh, emang kamu ngapain jang, digituin kan sama kuncen kan. Ditanya jujur dibacain apa itu sampai si ini begini gitu kan. Aku bilang enggak diapa-apain gitu nih, enggak diapa-apain Ki, cuma dipegangin doang. Akhirnya mamaku, ini kali nih dia nih tadi kamu pegang apa gitu kan, digituin kan. Ini tadi coba tunjukin. Nah akhirnya saya buka lah itu dengan tangan gemeteran, tangan saya dingin loh, sampai sekarang juga masih dingin. Jadi saya buka nih tadi penutup nih dibuka. Ini lah rosario yang di temen saya kasih, ditunjukin. Kuncen itu ya biasa ya, tipikal orang pintar. Saya sampai dengan detik ini nggak percaya dengan begitu-gituan, tapi pada saat peristiwa itu yang bikin saya sadar. Pada saat peristiwa itu saya bikin sadar bahwa memang ada orang yang diberikan karunia yang seperti itu, tapi mungkin sayang disimpangkan. Jadi setelah saya tunjukkan, mama saya udah ancang-ancang tuh. Wah udah mukanya udah marah. Mukanya udah mau marah saudara, saya nggak bisa bayangin. Tapi itu kuncen saya reaksinya lebih cepat. Jadi tangan saya di gini kan, dipegangin gitu. Dia kayak gini, merem. Gitu-gitulah biasa. Terus katanya, dapat dari mana gitu kan? Ya saya jujur aja, dapat dari teman gitu kan. Oh iya. Ini ada salibnya, dia jadi dia angkat, dia tunjukin ini. Ini yang saya maksud orangnya, bilang gitu kan. Memang yang ini tampak lebih beda karena yang tadi yang bertemu, yang ngobrol dengan Aki itu lebih bercahaya gitu. Tapi saya tahu ini yang dimaksud karena ketika Aki terawang, dia bilangnya ke Aki lihat. Ini persis dengan orang yang berbicara dengan Aki pada alam bawah sadar. Itu kenapa ketika ini belum klimaks sebelum. Nah, tiba-tiba uak saya yang tadinya udah tenang, ngos-ngosan sambil dengerin itu, lagi terjadi itu. Tiba-tiba dia dompet yang tadi saya bilang dirantein di ininya dia, nggak disaku di belakang. Karena kan kalau menurut orang-orang yang pegang mantra itu, rajah itu nggak boleh ditaruh di belakang saudara, nggak boleh ditaruh di pantat gitu ya, mohon maaf, didudukan itu nggak boleh. Jadi ditaruh di depan, dirantein. Jadi dia tiba-tiba kelojotan gitu. Tangannya uakku ini macan ya kan, maung itu bolong, terbakar, benar-benar terbakar. Jadi seperti terbakar, tapi itu cuma sisa-sisa item-itemnya doang gitu.
cuman sisa item-itemnya doang, nggak ada bara apinya, nggak langsung itu sisa item-itemnya bolong semuanya. Jadi ketika dibuka, saudara tahu kan kalau ibaratnya mirip seperti kertas yang kena rayap. Jadi sisa-sisaan yang terbakar itu ada di situ juga. Seperti itu. Nah, masih ada nggak ceritanya Joseph? Itu baru sampai situ ya. Jadi singkat cerita, si kuncenku ini juga nitip pesan sama keluargaku. Ini juga mungkin yang teman-teman bertanya-tanya, kenapa keluarganya Joseph sampai dengan detik ini itu kelihatannya kok kayak fine-fine aja. Sebenarnya dari cerita yang tadi, kuncen itu nitip pesan. Nih, saya juga tadinya nggak mau percaya, tapi dia ngomong begini. Pantes tadi saya ketika ngobrol dengan tadi, dia ngomong gini, saudara, yang anehnya dia ngomong gini. Saya tahu dia nggak lagi ngomong Sunda, gitu. Saya nggak bisa lihat muka dia, tapi saya tahu dia lagi ngomong Sunda. Dia ngomong katanya bahasa Arab kuno katanya. Tapi nyampe di kuping saya itu ngomong Sunda katanya. Saya tahu dia ngomong bahasa Arab kuno. Nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu. Saudara jangan tanya saya, tahu dari mana itu ngomong Arab kuno. Katanya nggak bisa kelihatan wajahnya. Jangan tanya saya yang cerita, yang nggak mau tanyain. Saya juga mau nanya juga bingung, ya kan? Orang di posisi lagi panik begitu, habis peristiwa seperti itu, ya kan? Arab kuno katanya. Saudara, saya nggak ngerti Arab kuno pada saat itu apa yang dimaksud dengan Arab kuno. Baru setelah saya tahu secara linguistik, Arab kuno yang dimaksud adalah turunan dari bahasa asli dari Ibrani dan rumpun Semit kuno, bahasa Aram. Yang dimaksud Arab kuno itu. Jadi yang didengar itu adalah bahasa Sunda, tapi nyampe di kuping dia adalah bahasa Sunda. Nah, ngomong gini, selain tadi menyampaikan ngobrol-ngobrol itu nanya gitu ya. Sosok ini yang dia tadi tunjukkan salib saya itu salib Santo Benedictus loh teman-teman ya, yang ada medali Benedictusnya. Itu ngomong katanya, anak ini jangan diapa-apain. Jadi anak yang dimaksud itu ada di bawah. Jadi dia bilang itu, jadi ini kursi teman-teman, kerajaan sedang duduk itu, jadi terang sekali. Itu ada anaknya dan itu katanya saya itu. Dia bilang mirip kamu katanya, mirip kamu, mirip aneh, mirip aneh. Sampai dia bilang kayak gitu, mirip aneh. Dia bilang gitu berkali-kali. Ya. Pada saat itu dia bilang katanya, jangan diapa-apain anak ini. Intinya tuh jangan diapa-apain. Yang katanya ngapa-ngapain, katanya intinya ya yang ngapa-ngapain, sangsara katanya. Cilaka katanya dalam bahasa cilaka, jangan diapa-apain ya, jangan dijahatin ya. Nah, saudara, singkat cerita setelah itu berjadi ya, berapa tahun kemudian kan saya sudah mantap tuh dengan iman saya ya, dengan perjalanan iman saya yang cukup berhalang rintang ya. Ini yang saya pernah cerita dalam kesaksian saya. Jadi saya juga mengalami yang namanya intimidasi itu juga di Korea. Tahukah kalian, keluarga saya salah satu om dan tante saya yang pada saat itu tidak hadir, tidak ikut. Jadi mereka tidak tahu kisah itu, tidak tahu seluk-beluk cerita itu. Mereka itu kan tahu. Jadi saya sempat disidang karena saya udah kelihatan banget nih mau murtad ya, kelihatan banget nih mau jadi Kristen. Disidang dan om tante saya inilah salah dua ya, karena dua orang ini yang oknum. Jadi mereka ini mencari-cari kejelekan saya, mencari-cari kesalahan saya. Om saya ini kemudian, singkat ceritanya saya singkatin aja, beneran cilaka. Sampai dengan detik ini tidak mendapatkan pekerjaan, hanya numpang di rumah nenek saya. Itu satu. Yang kedua, tante saya, seorang guru. Ya, tiba-tiba setelah dia mencari-cari kesalahan saya, memfitnah saya macam-macam, saya nggak tahu ya, ini bagaimana Tuhan mengatakan. Saya nggak bilang bahwa itu kutukan, nggak. Maksudnya, ketika Kuncen bilang cilaka kok bisa terjadi gitu loh. Nah, jadi mungkin hukum tabur tuai kali ya saudara ya, hukum tabur tuai. Ketika terjadi itu tante saya ini seorang guru. Nah, dia kena kasusnya apa? Pungli. Dipecat lah. Tadinya dimutasi. Cuman pas dimutasi, ya, sekolah itu nggak ada yang terima. Karena ngeliat track record dia pada saat itu. Akhirnya, sekarang hanya mengandalkan jualan di depan rumah. Jualan otak-otak seperti itu. Itu. Ada lagi nggak Joseph berkaitan dengan Rosario? Atau mungkin teman-teman penasaran, Rosarionya Joseph sekarang kemana? Nah ini. Lanjut. Rosario tadi itu masih saya pegang sampai pada saya umur lulus SMA. 1,5 tahun yang lalu. Ya gitulah kira-kira. Jadi ceritanya saya itu touring karena saya suka motoran teman-teman. Saya suka motoran. Touring anak-anak SMA lah, beda sekolah teman-teman saya di lingkungan rumah saya yang beda sekolah. Ya SMA
gitu. Motornya apa Joseph? Wah motornya CBR, GSX, GSX-nya bukan GSX 1000 ya, GSX biasa ya. Terus juga ada Suzuki RF ya. Terus apalagi NMAX. Nah itu aja. Berapa motor? Kurang lebih waktu itu ada 5 motor karena kami bersepuluh. Bersepuluh. Sorry bertujuh. Nah ketika itu terjadi 4 motor ya berarti ya, lupa saya 4 motor atau 5 motor saya juga udah lupa. Pokoknya touring gitu. Touring kemana? Ke Sawarna. Tahu Sawarna nggak? Pelabuhan Ratu. Sawarna itu kan saya. Jadi kalau yang nanya itu pas touring leadernya saya. Jadi karena rumah uak saya juga ada di Sukabumi. Jadi saya ke Sawarna itu teman-teman muter dulu. Jalurnya itu jalur kayak orang naik mobil lewat Cikidang, Sukabumi kota, baru ke Sawarna. Itu kan jauh ya, muter-muter ya. Jadi kayak si Joseph ini karena ngide, jadi saya ke Sawarna tuh ngiter dulu. Jadi kalau ada yang nanya rutenya lewat mana itu lah situ. Jadi singkat cerita kan kita tadinya tuh niatannya mau cari benar-benar dekat sama Sawarna ya, dekat sama Sawarna gitu, homestay lah ibaratnya gitu. Biar kami itu nggak perlu beda kamar karena pengen gitu ya. Nah ceritanya di homestay itu kami pun bertemu dengan rumah yang kami anggap satu-satunya rumah yang paling tidak kami tahu itu ngerasa itu kayaknya homestay. Karena rumahnya itu model rumah panggung kayak Upin Ipin, teman-teman tahu Upin Ipin yang film Upin Ipin rumah panggung ya. Tapi di bawahnya itu ada ruangan, jadi bukan kosong melompong gitu rumah panggung, nggak. Jadi di bawah itu ruangan gitu. Nah ruangan kamarnya ini di atasnya gitu, di ke atasnya. Nah jadi kami kebetulan ketemu sama mamangnya gitu kan. Akhirnya kami nginep di situ. Singkat cerita itu tuh rumahnya itu jadi posisinya itu depan-depanan sama pantai. Jadi, tapi ini bukan Sawarnanya. Saya nggak tahu kalau ditanya waktu itu sih. Saya tanya sama teman saya yang ngerti wilayah situ juga, belum sampai Sawarna. Jadi itu masih sederet pantai apa ya? Sebelum Sawarna itu Karanghau ya. Karanghau atau Karang apa? Lupa saya. Pokoknya sederetan itulah. Nah, jadi rumahnya itu depan-depanan kan, depan-depanan posisinya, ya. Jadi kami itu sebenarnya dibilang beruntung, ya beruntung, depan-depanan. Nah, jadi ketika kami sampai itu memang sudah dalam keadaan gelap karena sudah maghrib juga, sudah mau menghampiri waktu maghrib, sudah lewat waktu maghrib. Jadi kami langsung beberes, langsung cuci muka, cuci kaki, langsung tidur kan di situ. Tapi teman saya ada yang masih masih genjerang-genjreng gitu begadang. Singkat cerita, saya masih membawa rosario tadi. Rosario tadi itu saya gantungkan di jendela. Jadi kayak rumah-rumah kayu begitu, teman-teman, rumah panggung kayu. Jadi kan kelihatannya memang agak lapuk gitu, kayak ada rayap kayu bekas digigitin rayap. Kemudian jendelanya itu jendela kayu, bukan jendela kaca. Tahu nggak sih? Yang modelan jendela buka gitu kayu, kayak rumah Betawi atau rumah Jawa gitu, Joglo, tahu ya teman-teman ya, kayak gitu kurang lebih ya, kayak gitu modelannya dari kayu. Jadi saya cantelkan, bahasanya apa ya, saya gantungkan itu rosario itu di cantelan jendela tadi, karena saya memang orangnya agak parno gitu kan, takut tiba-tiba ada yang kebuka atau gimana. Saya cantolkan rosario itu di situ kan, dan akhirnya ketika saya cantolkan itu ya sudah, teman-teman saya juga sudah tahu gitu kan. Teman saya juga sudah tahu saya sudah dalam proses untuk murtad gitu kan. Jadi ya mereka terima-terima aja gitu. Nah akhirnya kita tidur malam-malam itu. Singkat cerita, tiba-tiba saya terbangun. Nah bangun ini saudara, penasaran kan mimpi atau enggak? Nah, jadi ketika saya bangun, ya namanya orang kayak bangun, saya merasa benar-benar kayak bangun tidur saudara pada saat itu. Jadi saya ngucak-ngucak mata gitu kan, masih berat, pala masih ada kelingan karena capek, dan saya pakai helm full face. Paham ya? Rasanya helm full face itu kalau dipakai seharian perjalanan saya harus lepas-lepas, tapi pun itu pasti ngerasa berat dan puyeng. Dan masih ada sisa-sisanya. Nah, jadi pas bangun masih agak kelingan gitu. Jadi saya keluar dari kamar itu. Jadi homestay-nya nggak gede teman-teman. Jadi cuman satu petak itu kamar, langsung teras gitu. Di bawahnya itu tadi yang saya bilang ada ruangan, itu tempat parkir motor sama kamar mandi di bawahnya situ. Nah kemudian saya turun keluar, saya lihat lembayung nih. Tahu nggak bahasa Sundanya? Teman-teman yang Sunda tahu lembayung ya. Jadi kayak keadaannya tuh kayak warna langitnya tuh oren-oren gitu, gradasi gitu, oren gelap itu, lembayung gitu, namanya lembayung. Nah saya kira ya saya rasa itu sudah subuh ya, saya rasa sudah pagi gitu kan, sudah pagi. Nah katumbiri kalau bahasa ininya ya betul, lembayung, layum kuning ya betul. Saya rasa udah pagi ya, karena biasa tuh kalau misalkan kalau lembayung pada saat itu atau layung itu kita nggak bisa bedain kan, mirip-mirip kayak kondisi subuh gitu.
Saya nggak nyadar kalau itu ternyata menuju gelap. Nanti ada bagaimana posisi tiba-tiba gelap. Jadi saya langsung keluar. Nah pas saya keluar itu, ya saya ini dong buru-buru ke pantai ya pagi-pagi ke pantai gitu kan, pagi-pagi ke pantai. Jadi saya ke pantai. Tapi baru saya ke pantai tiba-tiba saya mendengar ada suara gitu. Jadi sepi kan, masih pagi juga, saya pikir orang-orang belum banyak yang keluar mungkin. Saya dengar suara klotek-klotek. Jadi suara klotek-klotek itu kayak gini nih. Mana ya nih? Jadi kayak benda yang digantung itu kena angin mungkin ya, keterpa angin jadi kena gini. Gitu kayak gitu-gitulah. Itu sangat kedengeran sekali. Jadi saya pergi bingung kan. Karena saya nggak ada tujuan lain, saya juga nggak ada pikiran untuk ngecek mana. Jadi saya langsung kembali ke homestay. Gitu. Saya kembali ke homestay. Saya temukan itu dalam kondisi masih gelap ya. Tapi masih saya lihat lah. Ada teman-teman saya masih tidur di situ. Makanya saya anggap itu asli, saudara, nggak mimpi. Dan teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan mimpi itu kan kita berasa kayak astral projection nggak? Yang kita tuh dalam keadaan bisa melihat segala sesuatu, tapi kita lihat fisik kita di situ. Tapi saya lihat pada saat itu saya nggak ada di situ. Jadi di antara teman-teman saya yang kita tidur seperti pepesan itu, nggak ada saya di situ. Makanya saya lihat, saya nggak mikir itu mimpi, nggak ada fisik saya di situ. Ini nggak mimpi. Jadi begitu saya lihat, ternyata jendelanya kebuka. Ya, keadaan sadar ya, terbuka. Rosario itu ngegantung di situ. Dan sampai akhirnya Rosario ngegantung itu saya tutup lagi. Ya, saya lilitkan gitu karena takutnya kebuka lagi malah jatuh gitu kan, jatuh ke bawah gitu atau malah rusak atau gimana, pokoknya saya lilitkan itu. Jadi antara pengait itunya saya lilitkan itu Rosario di situ. Nah, setelah saya lilitkan itu, saya balik badan, gelap semua tiba-tiba. Saya kan jalan itu merambat menuju ke jendela itu karena ada teman-teman saya, nggak mungkin saya injak satu-satu dan saya nggak mungkin langkahin karena teman saya itu dempetan tidurnya. Saya harus lompat kayak bagaimana gitu kan, nggak mungkin. Jadi saya ngerambat jalan itu sambil ngeraba dinding karena memang agak gelap, kelihatan tapi agak gelap. Saya takut tiba-tiba keinjak mereka. Jadi saya dinding. Jadi kenapa nyata? Karena saya merasakan itu kayu dindingnya itu ada bekas keroposan. Jadi kita berasa lembabnya itu berasa, debunya itu berasa, gitu ya. Debunya itu berasa. Jadi saya rambat itu, saya pegang itu, ya itu nyata, gitu kan. Nah, ketika saya putar balik, itu gelap semuanya. Gitu. Gelap semuanya sampai pada akhirnya, tadinya itu kan saya harus ngerambat ke dinding. Saya nggak nyadar kalau ternyata saya itu jalan lurus, gitu. Nggak ngerambat ke dinding lagi, nggak nempel ke dinding lagi, megang dinding ini. Saya jalan lurus. Di situ saya baru beberapa langkah saya bersadar, loh, nggak ada teman saya. Kan harusnya kalau misalnya saya berjalan berapa langkah, kan tadi saya bilang keinjak teman saya, paling nggak keinjak kakinya atau keinjak anggota tubuhnya gitu kan, ya itu nggak ada. Nah terus habis itu saya lanjut jalan, yaudah saya lanjut jalan ya, saya lanjut jalan. Begitu saya jalan keluar, tadinya itu kan terang lembayung ya, gelap. Karena saya orang parnoan, saya balik lagi ngambil rosario tadi yang saya lilitin tadi, saya ambil ya, dengan keadaan gelap itu saya ambil itu, ketika saya ambil itu saya pegang kuat-kuat. Dan entah kenapa, kalau saudara bertanya kenapa nggak Joseph diem aja di situ, nggak tahu kenapa otak saya juga menggerakkan saya untuk balik ke pantai tadi. Saya balik ke pantai ya. Ketika saya balik ke pantai, saudara, dan nggak tahu kenapa, jangan nanya saya, tiba-tiba otak saya dan hati saya itu ya, itu kan ombak tuh ya, ombak itu kerasa nyata, ombak itu saya letakin rosario itu. Ketika ombak menggulung, ombak ke arah saya tahu rosario, jadi rosario itu nganyut. Pas saya balik ke belakang, terang lagi, beneran kayak tadi lagi lembayung itu suasananya kayak awal tadi sebelum gelap. Saya balik ke homestay, masih ada teman-teman saya bersyukur dong. Akhirnya, karena saya rasa itu asli, saudara, saya masih ngantuk tadi, dalam keadaan ngantuk puyeng juga ya, saya tidur di posisi itu. Saya tidur, pas bangun itu saya jam 10, kebangun karena gerah panas. Saudara tahu kan kalau rumahnya di pinggir laut tengah pantai, memang kalau malam dingin, tapi kalau sudah siangan dikit itu panas. Jadi nggak ada kipas angin, gerah banget, gerah gitu.
sumuk lah gitu ya, sumuk lah, karena itu rumah kayu gitu, udah gitu lapuk gitu ya. Nah kemudian saya dibangunin teman saya dibangunin sama teman saya, bangun udah siang, lu nggak mau ini ke pantai gitu kan. Akhirnya saya bangun. Tahu nggak apa yang pertama kali saya ini? Apa yang saya pertama kali saya lihat? Jendela. Rosario saya udah nggak ada di situ. Saya tanya sama teman-teman saya, lu lihat Rosario gue nggak yang kemarin gue terus? Rosario apaan sih? Teman saya kan ada yang nggak tahu ya. Saya ngomong sama orang bener-bener nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi dia tahu kalau saya umur lah. Rosario apaan sih? Itu yang kayak tasbih, sampai harus ngejelasin. Itu yang kayak tasbih tapi ada salibnya yang kemarin gue lilitin di situ, ya kan? Enggak lihat, ya coba tanya itu. Ini buat teman saya yang lain yang lagi pada di luar, yang lagi pada mandi, yang lagi pada stretching, yang lagi pada genjrengan, lagi ngerokok. Ini yang lagi pada ngopi ya kan. Nggak pada ngeliat, sampai saya mencurigai satu teman saya, karena teman saya ini yang radikal. Saya masih berkenalan baik dengan dia sekarang. Saya tuduh dia, saya tuh ya mohon maaf ya kalau saya boleh jujur, saya memang punya prasangka buruk dengan dia. Ya saya pikir dia yang buang atau diumpetin atau dikemana gitu. Saya lu lihat gak gini-gini ya, dia sampai sumpah-sumpah kan. Bohong lu, saya sampai hampir ribut saudara, sampai ribut. Akhirnya ditanya dong sama dia, coba lu inget-inget, lu bener lihat gak di situ? Coba, soalnya tadi pas dibuka katanya nggak ada di situ kan, nggak ada, memang nggak ada katanya. Pada sumpah semua, gitu kan, sumpah semuanya demi gitu kan. Terus saudara tahu nggak apa yang saya lakukan pertama kali? Ketika mereka bilang, lu tadi pagi lu bangun nggak pantai? Dia bilang kayak gitu. Tahu apa yang pertama kali saya perhatikan? Kaki saya perhatikan ketika masih di rumah panggung itu. Tahu kan kalau orang ke pantai itu pasti ada bekas pasirnya, bekas-bekas pasirnya. Ya itu ada di saya. Dan saya ngerasa bahwa apa yang terjadi itu harusnya mimpi kan. Harusnya mimpi saudara, tapi itu nggak mungkin beneran. Saya sampai perasaan gue mimpi kayaknya, gitu kan. Perasaan saya mimpi, nggak mungkin beneran. Masa tiba-tiba terang terus gelap terus terang lagi gitu kan. Ya, itu benar masih ada bekas pasirnya. Baru setelah itu saya langsung mikir, masa iya sih gitu kan. Saya nanya untuk membuktikan saya mimpi apa enggak. Kalau saya mimpi paling enggak ada bekas-bekas saya itu ngigo kah, entah apa kan, entah mungkin ngeracol atau apa. Teman saya bilang enggak ada gitu, enggak ada ngigo gitu. Nah ceritanya itu kan misteri itu Rosario. Sampai saya balik saya mikirin itu saudara. Sampai saya gantian sama teman saya. Saya bilang, lu yang bawa deh motor, kenapa? Saya nggak mau bawa motor dalam keadaan saya masih mikirin itu Rosario. Saya takut gak fokus kan. Saya mikirin itu sepanjang perjalanan sampai akhirnya saya bertanya kepada teman saya yang punya karunia khusus. Tadinya saya nggak mau nanya. Saudara jangan pikir saya itu suka nonton jurnal Risa, suka nonton catat apa tuh namanya Nancy Judge ya. Sorry saya sebutin, nggak suka. Saya kalau dengerin orang cerita kesaksian saya itu cringe menurut saya. Ingat nih, cringe. Tapi ketika saya mengalami itu, jujur, saya jadi tahu rasanya. Jadi saya cerita sama teman saya yang katanya ini punya indra keenam katanya atau indigo ya. Saya tanya dong. Saya tanya, kalau misalkan kita punya barang rohani, saya bilang kan punya Rosario. Dia nggak tahu Rosario apa, saya tampilkan gambarnya. Baru saya tampilkan gambarnya. Oh lu hilang ya? Tahu nggak? Dia langsung tebak di mana? Hilang di pantai ya? Terus katanya gitu kan. Iya, kok lu tahu gitu? Dia ceritain kan panjang kali lebar. Ya, mereka jadi ceritanya gini saudara. Jadi penunggu situ tidak suka dengan adanya saya lilitin itu Rosario di situ. Karena biasanya mereka itu aktivitasnya di sekeliling situ. Ya, itu pada malam hari. Pada saat saya tidur itu mereka terganggu katanya. Jadi teman saya cerita seperti itu. Dan teman saya surprisingly bisa menebak kisah saya yang terjadi berapa tahun lalu sebelum kejadian saya itu touring di Pantai Sawarna itu. Pada saat di kaki Gunung Salak tadi. Lu juga sebelumnya pernah pakai ini kan? Pas lu ke gunung katanya. Tapi dia nggak nyebut nama gunungnya, tapi memang gunung katanya. Pas lu ke gunung kan? Iya katanya. Saya bilang gitu. Kok lu tahu gitu kan? Kok lu tahu katanya gitu. Saya bilang gitu kan. Kok lu tahu? Iya. Di dunia mereka katanya. Di dunia mereka sama seperti kita kurang lebih. Jadi kalau kita itu informasi menyebar cepat, di dunia mereka juga sama. Jadi pada saat saya posisi masuk ke wilayah dari mulai Cikidang, saudara tahu nggak sih ada yang pernah lewatin Cikidang? Jalur Cikidang itu zaman tahun pas mau mendekati COVID atau Pak saya lupa ya, pas mau mendekati COVID itu ya, pas mau COVID itu, setelah COVID itu Cikidang itu kan agak sepi ya, agak sepi kan, jalurnya serem, berkelok-kelok gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang ya,
Pada zaman saya itu sepi, makanya saya waktu itu nah dari situ katanya mereka sudah merasakan sense itu apa ya, merasakan kedatangan orang yang diomongin katanya. Nah itu Cikidang masih sepi ya gitu, Cikidang masih Cikidang. Jadi dari masuk Cikidang situ katanya, dari situ mereka sudah merasakan sense katanya, sense bahwa ada orang yang sudah dibincangkan di dunia mereka sedari, kalau di hitungan kita kan berapa tahun yang lalu, di mereka itu hitungannya katanya cuma hitungan hari katanya. Saya nggak tahu ya, jangan tanya saya once again, yang ngomong yang nanya. Saya juga mau nanya juga bingung perhitungannya gimana, kalkulasinya. Jadi katanya beberapa hari lalu dibincangkan sama mereka katanya. Saya juga nanya, saudara, orang itu udah berapa tahun yang lalu kok, gak bilang gitu kok. Nggak tahu, itu karena menurut perhitungan mereka gitu kan, kalkulasi mereka. Ya, artinya berarti beda dong kalkulasi waktunya. Tapi yang saya heran kok bisa tahu, akhirnya dia ceritain sesama mereka tuh saling bertukar informasi. Jadi ketika lu masuk daerah mereka, dari mulai Cikidang, dari mulai itu yang kebun-kebun sawit itu, mereka sudah merasakan sense-nya sampai ibaratnya tuh sudah nyala alarm. Udah nyala alarm nih. Jadi ketika saya sampai di homestay itu, memang saudara kalau ditanya ada nggak Bang Joseph halangannya? Halangan nggak ada saudara. Cuman teman saya itu yang pada nyetir, yang pada bawa motor, itu pada ngeluh. Nih, lehernya sakit, pegel, kakinya tiba-tiba pegel. Ya saya pikir waktu itu cuma pegel biasa. Saya pikir, tapi nggak hilang-hilang sampai keluar dari daerah situ. Sampai akhirnya kami pulang keluar dari Cikidang itu baru sembuh. Padahal belum diurut. Teman-teman saya itu pada niat, abis ini gue mau diurut, abis ini gue kerokan gitu kan. Karena masuk angin gitu. Keluar Cikidang, mereka cerita sendiri, hilang. Jadi keluar dari Sawarna itu kita balik lagi lewat Cikidang. Saudara jangan tanya kenapa muter lagi Joseph. Saya dan teman-teman saya memutuskan untuk memakai jalur yang sama. Karena kalau jalur yang lain takut nyasar. Balik lagi Cikidang. Lewat Cikidang, selesai sampai Cikidang. Sudah masuk Ciawi, sudah masuk kota Bogor, itu hilang pegel-pegelnya. Jadi sudah selesai seperti itu. Lanjut lagi cerita sama saya Indigo tadi. Jadi mereka sudah nyalain alarm dengan berbagai macam hambatan yang lu rasain katanya gitu kan, dicerita seperti itu ya. Jadi akhirnya saya baru ngeh, oh ternyata kisah itu. Jadi pada saat teman saya pegel-pegel kali ya, saya bilang gitu, iya itu salah satunya. Dibilang kayak gitu kan, dia membenarkan itu. Nah jadi saudara penasaran kan kenapa Rosarionya diarungin ke laut? Jadi di dunia mereka itu ada pembagian wilayah, ada darat dan laut. Sekali lagi jangan tanya gue juga nggak ngerti ada pembagian wilayah gitu, kayak ormas ngejaga wilayah sini, jangan tanya gue. Ya, jangan tanya gue. Yang cerita yang lu tanya. Saya juga nggak ngerti nih dunia gaib. Ya, ada pembagian wilayah antara darat dan laut. Jadi mereka itu sampai arus berunding. Kenapa? Sebab lu pakai ini, kata teman saya. Yang lu pakai ini katanya ini mengancam keberadaan mereka. Katanya mengancam keberadaan mereka, nggak bisa jadi leluasa, bro. Katanya nggak bisa leluasa. Jadi mereka mau nggak mau deciding di mana tempat untuk menetralisir katanya. Dia bilang pakai kata menetralisir loh, yaitu harus dilarutin ke laut. Saudara, surprisingly teman saya ini kirim VN katanya. Gue nggak bisa ngetik, dia bilang. Gue nggak bisa ngetik ya, itu di line. Sayang akun line saya lama udah kehapus, ganti baru. Waktu itu masih ada, saya lupa waktu itu reset password, jadi gitu reset akun semuanya. Dia VN, gue nggak bisa ngetik katanya. Gue nggak bisa ngetik ya, jempol gue tiba-tiba berat, gue VN aja. Dia VN gini. Dia cerita detail seperti pada saat kejadian Kuncen dan uak saya. Ya, ada sosok, ya perawakan laki-laki, terang, dan dia menyebutkan persis seperti Kuncen saya. Lebih berkuasa dan lebih tinggi daripada Prabu Siliwangi. Lebih bercahaya daripada Rasulullah. Kenapa disebutkan juga Rasulullah? Dia juga Islam. Itu surprisingly di komen. Lo tau apa? Gue dengerin itu langsung merinding. Gue gak pernah cerita loh. Gue gak pernah cerita itu. Dia tahu itu. Dia benar-benar tahu cerita itu. Sampai sedetail itu. Ya. Jadi ketika dia VN gitu ya. Ketika VN gue langsung kayak. Reaksi saya seperti itu, saudara. Saya sampai dengerinnya sampai kayak gitu. Ekspresi saya benar gak bohong. Nah, ketika itu terjadi, dia kirim VN berikutnya. Dia kirim VN yang berikutnya. Dia bilang apa? Dan katanya, ketika lu larungin di laut, kenapa itu di netralisir? Karena yang punya itu juga pelindung laut yang mengalahkan katanya, yang mengalahkan pada akhirnya yang punya kerajaan bawah laut itu tunduk dengan dia. Tahu nggak siapa? Dia bilang apa ciri-cirinya, tahu nggak apa?
Saya nggak ngelihat perempuan itu, tapi katanya pada saat saya larungin rosario, perempuan itu ada di atas kepala saya katanya. Tahu nggak? Dia ceritain perempuannya itu, ya, mahkotanya bintang. Mahkotanya bintang. Tahu nggak apa? Dia bilang katanya berkerudung bro, berkerudung, tapi nggak kayak Islam, kayak biarawati, pakaian biarawati kayak suster katanya. Gua nggak tahu sih itu apa, dijelasin kayak gitu. Dia terbata-bata. Saya nggak tahu alasan kenapa dia terbata-bata. Gua nggak tahu sih apa, tapi kayak dia sampai berkali-kali. Jadi kayak orang kalau Anda tuh grogi, itu kan kayak biasa ngomong Jadi saya dengerin VN-nya memang agak harus saya ulang 2 kali untuk memahami isi pesannya ini. Kayak gitu. Tapi yang saya tangkap dia cerita, perempuan ada bintang di sekelilingnya, lalu kemudian memakai kerudung, tapi bukan kerudung Islam, memakai orang perempuan muslimah. Dan dia bilang apa? Tangannya terbuka. Lo tahu nggak? Tahu nggak kenapa alasannya? Teman-teman yang Katolik tahu, Bunda Maria itu ada julukan. Bunda Maria itu ada julukan. Our Lady, the Star of Sea. Bunda Maria, Stella Maris. Itu baru tahu ketika saya baru cari-cari tentang penghormatan terhadap Bunda Maria. Saudara penasaran nggak? Selain di lautan kan tadi di gunung ya. Ingat, di gunung, di kaki Gunung Salak. Saudara, Tuhan kita menampakkan kemuliaannya pada saat transfigurasi di mana? Pada saat transfigurasi, ingat tadi itu Kuncen dan teman saya yang Indigo ini bilang, dia sempat menyebutkan ciri-cirinya lebih bercahaya daripada Rasulullah. Anda baca dalam Alkitab, ini yang baru saya tahu ketika saya sudah jadi Kristen Katolik, secara benar-benar Kristen Katolik ya, memahami Alkitab. Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, di Bukit Tabor. Itu cahaya, bercahaya di situ. Jadi rosario itu kepunyaan dari pertama Yesus Kristus, dan kedua Stella Maris, Bunda Maria, gunung dan laut. Saya berani bersumpah, saya tidak mengada-ngada. Sebelumnya saya nggak tahu. Ini kalau dibilang cocokologi silahkan, tapi saya baru tahu karena beberapa waktu lalu ketika Lebaran, kemarin Lebaran tahun ini, saya berjumpa lagi dengan teman saya itu. Saya sampai tanya lagi, karena kan saya sudah pemahamannya sudah mulai agak lebih better ya dari sebelumnya. Saya nggak tahu apa-apa tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang Bunda Maria. Saya tanya, lu tau nggak sih, ingat gak sih dulu sempat cerita di lain gini-gini. Oh iya gue inget, gimana gini. Akhirnya saya bilang, ternyata dalam tadi saya cerita lagi yang seperti tadi saya ceritakan, Yesus Kristus dipermuliakan di Gunung Tabor. Saya kasih ayatnya di Alkitab. Kemudian saya kasih gambar Bunda Maria, ya kan? Bunda Maria Ratu Bunda Maria Stella Maris, bintang laut, Star of the Sea, gitu. Pada saat dia melihat gambar Tuhan Yesus, dia ngangguk-ngangguk. Oh iya, lihat dia gambar Bunda Maria. Iya ini kayak gini katanya. Dia sampai bilang kayak gitu. Dia sampai agak tinggi suaranya. Iya ini kayak gini katanya gitu. Dia kan nggak pernah. Jadi mungkin dalam perspektif teman-teman kita, Islam itu kan center Kristen itu memang betul Yesus Kristus, tapi mereka tidak mengetahui adanya dulia ya, penghormatan kepada Bunda Maria. Jadi ketika ditampilkan Bunda Maria, dia baru terkejut. Gitu. Dia baru terkejut. Gitu. Ya. Jadi seperti itu saudara. Ya once again, saya selalu bilang, lu percaya atau nggak percaya nggak rugi. Gua nggak rugi. Saya hanya membagikan kesaksian. Ya saudara, itu yang meneguhkan saya menjadi iman seorang Kristen Katolik. Dan itu, saudara, saya tadi bilang ada berapa? Teman saya ikut touring, ada 7 termasuk saya. 2 dari mereka sudah jadi Katolik. Kenapa? Karena pada saat Lebaran kemarin saya ketemu, saya ajak itu teman saya untuk ngumpul-ngumpul juga. 2 dari mereka sudah jadi Katolik. Katoliknya gimana? Udah pasti belum? Udah lagi katekumen. Mereka udah mantep. Ya. Jadi lo nggak percaya juga nggak apa-apa. Tuh orang yang nyaksiin yang beneran tahu kisah gua jadi Katolik. Jadi saya cerita langsung itu ketika ketemu ngumpul teman saya, halal bihalal ya, dengan kita itu. Saya ceritain juga dengan kejadian di gunung, karena teman saya yang Indigo ini yang ngebuka
saya untuk bercerita gitu, ngebuka langsung. Jadi gimana sih itu yang di gunung, kok bisa gitu ya, saya ceritain lah gitu. Itu sebab saya bilang, nih dengerin saya. Jadi selain lebaran saya ketemu sama teman-teman saya tadi, ya, saya juga beberapa tahun sebelumnya setelah kejadian yang di laut itu, di Sawarna itu, saya ketemu lagi sama kuncen aki-aki itu. Ya, saya dianggap kayak anaknya, dijajanin saya. Tahu gak apa yang terjadi dia? Tahu gak dia ngomong apa? Nanti kamu mandi di laut ya. Dia ngomong seperti itu, saudara. Nanti kamu mandi di laut ya, saudara. Beneran, gua nggak ngerti apa makna mandi di laut. Tahukah yang bikin semakin surprising nih? Saya dibaptis di gereja dengan nama pelindung Bunda Maria Bunda Maria the Star of the Sea. Yang dimaksud dengan dimandikan di laut adalah saya dipermandikan di gereja itu. Itu yang saya benar-benar sampai dengan merinding. Ya. Jadi ketahuan dong gerejanya Joseph. Stella Maris banyak. Ya, Stella Maris banyak. Ya. Itu luar biasa. Itu langsung saya itu benar-benar merinding. Itu benar-benar gue nggak tahu. Jadi kalau teman-teman masih nanya, Joseph, how do you feel? Gimana perasaan lo sekarang jadi orang Katolik? Tuhan kasih tanda itu nggak langsung plek terang, nggak berstep-step. Saya baru bener compile itu semua sehingga saya mengerti benar-benar secara terang seperti saya ceritakan kepada Anda semua. Itu ketika saya sudah selesai dibaptis, baru saya kepikiran. Saudara penasaran kan? Rumah saya di selatan, saya dibaptis di daerah utara, dekat perbatasan laut. Tahu nggak alasannya kenapa? Saya juga nggak tahu. Saya nggak ada kepikiran baptisnya rumah saya di selatan. Saya bisa saja dibaptis di gereja daerah selatan. Entah paroki Blok B, entah saya dibaptis di gereja Barito, entah saya dibaptis di gereja Santo Stefanus Cilandak, harusnya yang dekat dengan wilayah saya sekarang. Bisa dibaptis di sana, ujung laut. Ketahuan dong Joseph, nggak apa-apa. Dan perhatikan, itu gereja itu nggak cuman satu di situ, ada lagi di ujung sana lagi, lebih ujung lagi, Regina Kelly, harusnya di situ kan, harusnya di situ. Tapi karena tadi sesuai dengan peristiwa yang terjadi di gunung, kemudian yang terjadi di laut itu, kemudian saya juga dibilang sama kuncen saya, Aki, saya ini kamu nanti akan mandi di laut. Dan sesuai dengan nama pelindungnya. Ya. Saudara yang Katolik tahu yang nama Stella Maris itu banyak, tapi Stella Maris yang secara precisely benar-benar ada dekat dengan laut itu cuma satu. Di daerah dekat wilayah saya di Jakarta. Ya. Jadi kalau lo tanya kenapa masih tetap milih Katolik, itu jawaban gue. Jadi kalau secara spiritual, saya sebenarnya nggak mau sharing yang ini, karena saya tahu pertentangan di teman-teman itu akan banyak. Teman-teman akan merasa saya mengkultuskan Rosario. Enggak, Rosario tidak pernah saya kultuskan. Rosario saya tahu itu hanya sebagai sarana supaya saya berdoa. Tapi saudara tahu, Rosario itu sudah digunakan dalam abad ketiga. Dan itu tidak pernah gagal dalam mempertahankan iman kita. Gereja Katolik kekristenan bisa bertahan dengan detik ini. Battle of Lepanto abad ke-14 ketika pada saat itu kekhalifahan Ottoman menggempur benteng terakhir kekristenan. Saudara, kalau bukan karena Rosario, Battle of Lepanto, Eropa semuanya full Islam. Paling tidak kekristenan menjadi minoritas di sana. Itu sebab bulan Oktober ditetapkan menjadi Hari Rosario. Kenapa? Battle of Lepanto. Anda belajar sejarah. Maka kalau Anda bilang Rosario mengkultuskan, Anda berarti tidak menghargai bagaimana sarana yang digunakan pada saat itu Rosario bisa mempertahankan kekristenan. Anda jangan bilang, oh kan itu karena Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberikan kepada kita sarana itu. Kekristenan tidak pernah anti dengan barang-barang rohani. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul. Sapu tangan bekas dipakai oleh Rasul Paulus bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit. Kita punya dalil nggak seperti mereka, dongeng, ini rambut Nabi, ini nggak, kita punya dalil.
tulang-tulang Nabi Elisa dalam perjanjian lama bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Kekristenan tidak pernah asing dengan peninggalan relik tadi ya. Jubah Tuhan Yesus ketika wanita yang mengalami pendarahan rahim itu, asal ku sentuh jubahnya saja pasti aku sembuh. Tuhan Yesus merasa ada yang menyentuh jubahnya karena dia merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Itu jubah perantaraan. Artinya apa? Jangan ada komentar, mengkultuskan dosanya. Enggak. Ya. Itu fakta, saudara. Itu sarana dari Tuhan. Ya, seperti itu. Joseph mau nangis ya. Sebenarnya kalau misalkan diingat-ingat nangis itu, nangis ketika saya itu ketika mistagogi. Setelah selesai baptis itu saya baru mistagogi kan. Saya baru sempat mistagogi. Itu merenungkan kejadian itu ya. Merenungkan kejadian itu. Setelah mistagogi saya baru nangis itu. Ditanya dong sama katekis, saya nggak bisa jelasin. Saya lagi ngerasa benar-benar berarti memang apa ya, memang kuasa dari ilahi gitu kan. Memang bukan karena kepahitan gitu. Karena orang-orang banyak nilai kamu trauma kali di Islam, kamu digini. Enggak, saya enggak kok, biasa aja. Tapi memang benar-benar gitu. Saya benar-benar luar biasa. Jadi kalau ditanya kenapa alasan Joseph bisa seradikal ini dengan Katolik, padahal harusnya itu nama akunnya kan mantan radikal, harusnya nggak radikal lagi dong, nggak. Justru saya semakin radikal dengan Yesus karena sesuai dengan apa yang saya bilang. Saya benci awalnya, saya benci lama-lama jadi cinta. Jadi aduh nggak bisa nangis. Aduh sorry ya. Jadi sebenarnya bukan drama ya. Jadi beneran saya ngerasa bahwa ya memang ketika saya mencobai Allah, ternyata Allah yang benar-benar memberikan dirinya. Jadi kalau saudara tanya, pernah nggak saya mencobai Allah? Pernah. Saya mencobai Allah dengan bilang, Yesus kalau memang engkau nyata, tolong kabulin keinginan saya yang sepele gitu, sepele. Jadi saya pengen diizinin naik motor. Kemudian saya juga minta novena 3 Salam Maria, tapi tidak pernah saya sampai selesaikan sampai dengan detik ini hanya karena saya minta ditemuin STNK. Itu kan hal sepele, saudara. Saya mencobai Allah pada saat itu, dan saya dengan nazar saya waktu itu, nazar saya apa? Kalau memang ini dikabulkan, paling tidak saya akan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Itu yang saya bilang, dan itu yang masih menjadi burden saya, beban saya. Ternyata masih ada satu ibaratnya saya punya hutang, kalau dibilang hutang ya, dengan Allah. Yaitu saya mempersembahkan hidup saya kepada Allah. Itu makanya dimulai dari step yang paling kecil, saya berusaha sebisa mungkin untuk membela iman saya yang sekarang. Membela iman saya yang sekarang dengan memanfaatkan saya punya teman-teman yang membantu dari awal, sehingga saya punya banyak penonton, sehingga mungkin saya yakin. Makanya saya selalu pakai prinsip jangan pernah membenci orang-orang yang tadinya benci dengan Tuhan Yesus. Karena saya sedang melihat pribadi saya di setiap dari mereka. Saya tidak pernah ngeblok mereka, saya tidak pernah memarahi mereka dalam artian keluar kamu nggak. Saya terima mereka seperti pada saat teman saya, adik kelas saya itu menerima saya dengan tangan terbuka. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa dia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Makanya saya tidak pernah, terus terang saya nggak pernah melarang orang Islam untuk naik di room saya, walaupun sekedar hanya untuk menghujat, hanya untuk ngatain saya kafir anjing seperti tadi ya, hanya untuk sekedar caci maki. Saya nggak pernah, karena saya melihat pribadi saya waktu saya masih jadi Islam di mereka, setiap dari mereka. Karena saya yakin, saya selalu berdoa dalam hati saya ketika keluar dari kata-kata kasar mereka. Saya dengar itu paling tidak Tuhan menyelamatkan jiwanya atau jiwa orang-orang yang dalam iman yang sama seperti mereka, yang sedang mendengarkan mereka ngomong itu, sehingga mereka tersadarkan. Makanya ini yang sebenarnya kalau teman-teman tanya kenapa Joseph baru kesaksian sekarang, saya nahan untuk cerita ini karena ada beberapa pertimbangan. Saya takut ada yang tahu identitas saya takut ini. Jadi memang
saya mau cerita sepenuhnya, ini baru sudah 100% teman-teman, sepenuhnya kesaksian saya yang teman-teman pernah dengar sebelumnya, yang ada di YouTube itu baru berapa persen saja gitu. Jadi ya seperti itu ya. Wah, luar biasa, saya sambil baru tahu ini gue nangis, gue jadi malu, gue nanti dibilang mirip Agatha lagi, nangis karena minta maaf sama Zuma. Saya nangis bukan karena mau minta maaf sama Islam ya. Saya beneran ini, aduh. Nah, puji Tuhan ya. Ya seperti itulah kayaknya ya. Jadi mari kita memuliakan Tuhan Yesus ya, bersama dengan Bunda Maria dan para kudus. Kita memuliakan nama Tuhan Yesus ya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, luar biasa. Makanya saya bilang, saya juga nanya dong sama teman-teman saya yang Islam itu, kenapa kamu milih Katolik? Dua dari teman saya yang tadi itu saya ceritakan itu tahu kisah saya dan ngerasa itu nggak bisa di-explain. Mereka juga sampai sekarang juga bingung itu Rosario kemana, mamangnya itu yang penjaga homestay itu sampai nggak tahu, sampai dibantu cari juga nggak ada di mana-mana. Ya itu masih misteri sampai sekarang Rosario. Ya biarkanlah, itu mungkin cara Allah untuk menunjukkan bagaimana kuasanya, bahwa ya saya nggak bilang ya Rosario yang diberkati itu saya buang, itu nggak tahu juga kenapa. Sampai dengan detik ini saya juga masih penuh harap semoga itu akan kembali dengan ke tangan saya. Mungkin Tuhan akan berikan dengan cara yang lain, mungkin bukan dalam bentuk Rosario, tapi mungkin dalam bentuk, ada sih teman saya yang bilang itu, teman saya yang Katolik itu bilang katanya mungkin lu dititip pesan nanti, mungkin sampai nanti lu akan tetap ibaratnya dipanggil oleh Allah dalam pelayanan gitu kan. Tapi ya saya masih agak burden di situ, masih agak beban karena ya masih banyak hal yang perlu saya lakukan, saya harus bereskan dalam hidup saya. Gitu. Ya kita lanjut ya teman-teman. Thank you sudah mendengarkan kisah saya. Sekali lagi saya tidak meminta teman-teman untuk percaya. Ini yang saya alami, saya tidak menambahkan, saya tidak mengurangkan. Apa yang terjadi di hidup saya tidak perlu teman-teman korek-korek. Ininya saya minta kerendahan hati untuk privacy saya. Jadi saya tadi sudah juga sebutkan paroki saya, jadi tidak perlu diulang-ulang paroki saya dibaptis di mana. Tapi ingat, tenang aja. Sebenarnya kalau saya di paroki baptis juga nggak bakalan ketemu lah. Saya jarang ke gereja di paroki itu, kejauhan sekarang kalau di ini ya, gerejanya sekitar selatan aja. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya udah. Once again terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga buat teman-teman yang dari tadi ya memberikan berkat melalui gift. Saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih semuanya. Yang penting saya sudah memberikan kesaksian. Ada beberapa teman-teman yang penasaran, ini saya sudah berikan semuanya. Semoga kembali lagi kita tetap harus ingat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dan lebih ajaib daripada apapun. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja, yang penting Tuhan bekerja dengan cara yang paling misterius yang tidak bisa kita jelaskan. Bahkan sekuat apapun kita berusaha untuk menjelaskan apa maksud Tuhan memberikan tanda itu. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf kalau misalkan ceritanya agak berbelit-belit karena memang ada beberapa istilah yang ketika saya alami itu kan dalam bahasa Sunda, conversationnya saya nggak tahu bagaimana bilangnya dalam bahasa Indonesia. Seperti yang tadi saya bilang dari awal, saya memahami, tapi kalau saya disuruh bilang bahasa Sunda saya nggak paham gitu ya. Tuh ya, Islam. Nah, balik lagi settingan Joseph. Ayo balik lagi ya, settingan Joseph kayak biasa ya. Saya nggak mau terlalu drama ya, yang penting saya sudah merasakan bergetarnya hati saya ketika sharing session, dan teman-teman juga banyak yang. Jadi itulah teman-teman, kalau ngerasa koinsiden kebetulan itu ya, saya juga merasakan itu. Puji Tuhan ya. Nah teman-teman, jadi menariknya malam ini saya juga ingin menyampaikan, kita akan mendengar bahwa sekarang itu kan, ini juga kenapa saya milih saya milih malam ini, saudara. Ingat, saya selalu bilang, saya titip pesan sama teman-teman yang di sini, tolong stay. Saya pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu teman-teman yang ada di sini. Saya bilang teman-teman jangan pernah terlalu asik membahas iman orang lain. Ingat, iman kita lebih penting. Pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus tidak akan tanya, sudah berapa banyak orang Islam yang kamu bantai? Sudah berapa banyak orang Islam yang dibikin malu sama kamu? Tuhan Yesus akan bertanya, sudah apa yang perbuatan kasih apa yang kamu lakukan? Perbuatan kasih itu artinya mengasihi Allah. Meneguhkan iman kita. Berapologetika juga dengan harus menghati. Nah, pada malam ini selain karena kesaksian saya tadi ya, saya juga akan memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk menyimak bagaimana pengajaran secara ajaran gereja Katolik, ya, secara ajaran gereja Katolik, menelusuri bagaimana kenapa si jahat kuasa gelap ini sangat membenci, menakuti Rosario
bahkan dengan perantaraan Maria Bunda Yesus, Bunda Allah.